Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Erwin, NIM B1A19113. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebang sentralan. Jelaskan mengapa penurunan suku bunga acuan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong ekspansi ekonomi melalui jalur transmisi suku bunga, deposito atau kredit yang disalurkan dalam nilai tukar. Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga acuan yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga acuan ada BI 7DRR akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga meningkatkan. Penurunan suku bunga acuan juga hal ini meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong terjadinya apresiasi pada perekonomian. Jelaskan mengapa penurunan suku bunga acuan dapat mempengaruhi apresiasi atau depresiasi nilai tukar. Jika suku bunga acuan dinaikkan, apakah dampaknya pada nilai tukar? Apakah apresiasi atau depresiasi? Dalam sebaliknya, bagaimana jika suku bunga acuan diturunkan? Perubahan suku bunga BI 7DRR dapat mempengaruhi nilai tukar. Kenaikan BI 7DRR sebagai contoh akan dengan suku bunga luar negeri. Dengan memperbesar selisih bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen keuangan di Indonesia. Karena mereka akan mendapatkan tiket yang lebih tinggi, aliran modal masuk asing ini akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor yang lebih murah dan ekspor yang lebih tinggi, atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor yang mempengaruhi ekspor. Apresiasi nilai tukar tersebut akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi. Jelaskan mengapa indeks rupiah pada SBN mempengaruhi apresiasi atau depresiasi nilai tukar. Implementasi fleksibel juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar. Kebijakan nilai yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengelola nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong peningkatan mekanisme pasar. Kebijakan nilai tukar yang dilakukan dalam rangka mengurangi serta gejolak yang muncul dari keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing melalui investasi jual di pasar spot, pasar domestik, atau pasar berjangka falas pembelian surat berharga negara. Di pasar sekunder strategi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai dan sekaligus likuiditas rupiah. Jelaskan mengapa peningkatan rasio penyangga likuiditas makroprudensial dapat mengendalikan potensi risiko sistematik pada perbankan. Implementasi PLM secara berkala dievaluasi Bank Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan siklus keuangan. Pada fase siklus ekspansi, Bank Indonesia akan mengevaluasi PLM sehingga dapat membatasi peningkatan risiko sistematik yang timbul dari permasalahan likuiditas. Sebaliknya, pada fase siklus kontraksi, evaluasi PLM dilakukan guna mencegah terjadinya ketimpangan antara bank. Di samping itu, Indonesia juga menambahkan suku Bank Indonesia sebagai SSB yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban PLM. Sejalan dengan penerbitan, langkah ini mendukung kebijakan akomodatif agar bank dapat lebih leluasa mengelola likuiditas untuk menjalankan usahanya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.